Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMPN 13 Cimahi akan mempresentasikan mengenai memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas dari mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajaran. Adapun pertanyaannya yaitu, bacalah kasus-kasus berikut ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan berdiskusi bersama kelompok. Gunakan bekal pengetahuan Anda mengenai konsep yang telah dipelajari untuk memberikan jawaban yang informatif dan solutif. Kasus yang pertama yaitu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Soal yang kedua, yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban nomor 1 pada kasus pertama ini, yaitu pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan, yaitu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau min dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky, yang artinya apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Pada kasus tersebut, guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal secara mandiri. Jawaban yang kedua, untuk kasus yang pertama, yaitu metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Iklim kelas dalam pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi siswa dalam membangun kualitas berpikir serta membangun kultur sosialnya dalam pembelajaran berkelompok. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi peserta didik dengan lingkungan sosial merupakan aktivitas bermakna yang dapat mengkonstruksi beragam pengetahuan, seperti yang tertera dalam buku Suci tahun 2018. Nah, sebagai calon guru, penting untuk kita memahami berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu metode yang populer adalah pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan belajar bersama. Metode ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama siswa, serta mengurangi persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Selain itu, terdapat juga metode pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberikan masalah atau tantangan yang harus dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari.
Metode ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa, serta memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran teori belajar. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme, yang mana teori konstruktivisme adalah salah satu teori belajar yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Dalam konteks pembelajaran, guru dapat menerapkan metode-metode seperti diskusi atau proyek kolaboratif untuk membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi pelajaran. Sementara itu, teori behaviorisme menekankan pada peran lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks pembelajaran, guru dapat menerapkan sistem reward dan punishment untuk memperkuat perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif siswa. Namun, kritik terhadap teori ini adalah bahwa ia tidak mempertimbangkan faktor internal seperti motivasi dan minat siswa. Sebenarnya, banyak sekali metode-metode pembelajaran yang bisa kita gunakan di kelas. Sebagai calon guru, kita harus mengetahui metode apa yang tepat digunakan untuk peserta didik kita di dalam sebuah pembelajaran. Dikaitkan juga pastinya dengan materi yang sesuai dengan pembelajaran, disesuaikan dengan materi pembelajaran hari itu. Contoh, penerapan metode pembelajaran yang pertama adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja bersama-sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Hal ini dapat membantu siswa belajar lebih efektif karena mereka dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain, serta memperoleh pengalaman bekerja dalam tim. Selain itu, metode pembelajaran berbasis masalah juga dapat diterapkan di luar kelas, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler atau proyek penelitian. Dalam metode ini, siswa diberikan masalah atau tantangan tertentu yang harus mereka selesaikan dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisis data. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menyelesaikan masalah. Dalam rangka menjadi seorang guru yang efektif, penting bagi kita untuk mempertimbangkan berbagai metode pembelajaran yang tersedia. Dalam presentasi ini, kami telah membahas beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan, seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, dan sebagainya. Kami juga telah menguraikan beberapa teori belajar yang dapat mendukung penerapan metode pembelajaran. Namun, tidak selalu mudah untuk menerapkan metode pembelajaran ini dalam praktik mengajar kita. Ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau kurangnya keterampilan teknologi. Namun, dengan solusi yang tepat, seperti mencari dukungan dari rekan guru atau mengikuti pelatihan teknologi, kita dapat mengatasi tantangan ini dan berhasil menerapkan metode di dalam sebuah pembelajaran. Baik, berikutnya ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua berbunyi, Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 1 kasus kedua, yaitu rata-rata usia anak kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memindahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rani sebagai guru, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar
bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol, yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rani bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikannya secara langsung. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak, yang dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan berhitung. Berikutnya, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan tadi sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga tercipta pengalaman baru yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, dengan guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Piaget mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus tadi, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dengan menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Berikutnya ada kasus yang ketiga. Kasus ini berbunyi, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Lalu, yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.